Dulu saya sudah pernah unboxing CPU cooler Silverstone PF240 yang original, yang berwarna hitam. Tapi unit itu ada sedikit bermasalah, jadi karena itu Silverstone mengirimkan saya satu unit lagi dan sekarang adalah versi W atau versi warna putihnya. Dan kali ini juga tetap mereka menggunakan ARGB lighting untuk RGB lighting di kipas dan pump blocknya, dan juga disupport dengan semua controller RGB lighting dari semua motherboard yang berbagai macam nama-namanya yang agak menyebalkan. Ya, jadi ini ARGB, jadi berarti posisi RGB colornya bisa diputar-putar di bagian kipas dan di pump blocknya semau Anda seperti dalam digambarnya pada dusnya. Dan untuk spesifikasi dan fiturnya seperti Anda bisa lihat, pump motornya menggunakan tipe 6 pole dan 3 phase. Jadi seharusnya lebih kuat dan tidak berisik seperti pump motor yang lebih murah yang menggunakan 2 phase 4 pole saja. Dan untuk spesifikasinya memang ini menggunakan copper base di bawahnya untuk kontak ke CPU-nya dan menggunakan pipa 400 mm berbahan karet atau rubber. Untuk pump speed ini bisa 3400 rpm dan fan speed ini bisa mencapai 2200 rpm dan bisa diturunkan mencapai 600 rpm kalau mau. Dan di bagian pinggir dusnya ada beberapa banyak bahasa lain-lainnya untuk fitur-fitur yang paling penting dari cooler ininya. Jadi mari kita buka dusnya dan kita lihat ada apa isinya pada Silverstone PF240W ini. Jadi saat dibuka bisa langsung dilihat ada beberapa user manual yang berbeda, dan pertama adalah user manual untuk ARGB controller dari Silverstone. Karena memang ini sedikit seperti sebuah produk yang terpisah dari Silverstone. Setahu saya bisa dibeli terpisah juga. Lalu ada juga user manual untuk coolernya sendiri, Silverstone Permafrost Series PF240 ini. Dan untuk user manualnya ada beberapa gambar untuk komponen-komponen pada mounting hardware yang di-include, dan juga gambar-gambar untuk cara menginstal CPU coolernya kepada CPU AMD pada satu sisi yang menurut saya sangat jelas instruksinya, jadi seharusnya tidak terlalu susah untuk memasang CPU cooler ini. Lalu di bagian satu laginya di belakang user manualnya ada instruksi untuk memasangkan CPU coolernya pada CPU Intel yang menggunakan bracket included pada coolernya sendiri. Dan lagi-lagi gambarannya sangat jelas, jadi seharusnya tidak susah untuk memasang CPU cooler ini. Lalu di dalam packagingnya bisa dilihat CPU coolernya sendiri di dalam sebuah dus karton yang memprotek CPU cooler dan juga kipas dan hardware-nya sendiri. Dan untuk kipasnya sendiri seperti Anda bisa lihat desainnya sangat simple. Ini adalah kipas Silverstone berwarna putih saja, dan bahkan mereka menggunakan rubber corner atau ujung rubbernya yang untuk anti-vibration berwarna putih. Dan baling-balingnya sendiri berwarna putih juga yang sedikit translucent atau semi-transparan agar bisa ditembuskan oleh cahaya dari RGB lighting yang di dalam fan hub kipasnya. Lalu untuk kabelnya sendiri seperti Anda bisa lihat ada kabel untuk colokan ARGB konektornya, dan konektor ini menggunakan 3 pin, jadi bisa dipasangkan kepada ARGB controller apapun dari semua motherboard juga. Dan kabel kipas ini pun ada satu ujung laginya yang bisa dicolokkan ke kipas keduanya. Jadi ARGB controllernya berarti bisa dipasangkan ke kipasnya secara daisy chain, berarti dari ARGB controller ke satu kipas lalu ke satu kipas laginya, lalu bisa dicolokkan lagi ke pump block dari water coolernya sendiri, yang semuanya bisa dikontrol ARGB lightingnya. Dan kipas keduanya pun sama, desainnya sangat simple. Ini bukan kipas yang terlalu aneh desainnya, dan seharusnya performanya masih sangat bagus karena terlihat menggunakan RPM yang sangat tinggi juga. Lalu untuk hardware untuk mountingnya ada di sebuah plastik bag. Mari kita lihat dulu CPU coolernya seperti apa sebelum kita melihat mounting hardware-nya untuk CPU cooler ini. Untuk radiatornya seperti Anda bisa lihat, ini ada radiator 240 mm atau 120 mm. Bisa dipasangkan dengan dua kipas 12 cm. Dan untuk radiator sendiri juga dicat warna putih, sama halnya dengan pipa dari radiatornya kepada pumpnya yang menggunakan sleeving berwarna putih, dan juga pump blocknya sendiri menggunakan plastik berwarna putih. Dan menurut saya desainnya sangat bagus dan sleevingnya pun sangat berkualitas tinggi, jadi terasa sangat baik. Dan pump blocknya sendiri menurut saya terlihat sangat keren, menggunakan sebuah logo Silverstone di bawah plastik atau
kaca satu arah yang seperti mirror di bagian atasnya. Dan base CPU cooler sendiri menggunakan sebuah copper base yang sangat mulus, jadi seharusnya kontak kepada atas CPU sangat baik saat menggunakan sebuah thermal paste saat sudah dipasangkan kepada CPU. Jadi seharusnya tidak bermasalah untuk menghantarkan panas antara CPU dan ke air di dalam water coolernya. Lalu untuk pipanya sendiri, untuk airnya, seperti bisa dilihat dipasangkan dengan swivel fitting yang bisa berputar, jadi seharusnya bisa diposisikan semau Anda untuk di bagian mana saja dipasang radiatornya di dalam casing. Lalu untuk radiatornya sendiri seperti Anda bisa lihat, bahkan fin di radiatornya sendiri dicat warna putih, tidak seperti beberapa desain yang lebih murah yang finnya berwarna hitam dan tidak terlihat sebagus ini. Dan catnya menurut saya cukup baik kualitasnya, walaupun ada sedikit yang kurang perfect. Jadi seharusnya mungkin mereka membuat cat finish pada radiatornya sedikit lebih bagus. Lalu sekarang saat saya pasangkan kipasnya di depan radiatornya, bisa dilihat akan terlihat seperti apa saat sudah dipasang di PC. Menurut saya terlihat sangat baik karena semua komponennya berwarna putih, jadi terlihat sangat bagus dan matching sekali. Jadi akan sangat baik untuk digunakan di PC yang bertema warna putih. Lalu mari lihat aksesorinya dulu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kabel untuk ARGB controllernya sendiri dan juga controllernya sendiri yang sangat simple. Jadi ada kabel SATA ke adapter untuk dicolokkan ke ARGB controllernya untuk menjadi power supply-nya, dan juga beberapa adapter untuk dari ARGB controller dan juga ke 3 pin RGB connector. Jadi bisa dipasangkan kepada ARGB controllernya yang terlihat sangat simpel, juga hanya memiliki 3 button untuk mengadjust warna dan juga mode dan juga kecepatan perubahan modenya. Tinggal dicolokkan sebuah kabel dan bisa dipasangkan ke RGB connector pada kipas dan pump blocknya sendiri. Lalu mari kita lihat mounting hardware-nya. Yang pertama ada beberapa skrup untuk di-mount pada LGA 2011 soket Intel high-end desktop, dan juga beberapa skrup untuk memasangkan kipas dan radiator kepada casing, dan beberapa skrup lain untuk mounting hardware Intel dan AMD yang standar untuk EM4 dan juga LGA 115X. Dan beberapa kabel lagi untuk adapter untuk ARGB controllernya bisa di-split ke pump block dan ke kipasnya, dan juga Y-splitter 4 pin untuk kipasnya untuk dicolokkan ke motherboard, dan juga satu adapter Molex ke 3 pin untuk mempower pumpnya sendiri. Dan ada back panelnya untuk mounting coolernya sendiri yang dari besi, dan juga sebuah thermal paste dari Silverstone yang seharusnya kualitasnya sangat mencukupi untuk performance CPU cooler ini dari yang saya sudah tes pada versi sebelumnya. Jadi itu saja untuk video kali ini, semoga Anda menyukainya. Dan jika iya, tolong pencet like dan juga mungkin subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Seperti misalnya review untuk CPU cooler ini yang akan datang nanti saat saya sudah mengetes CPU cooler ini. Tapi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.